Selamat siang, selamat datang kepada seluruh peserta dalam webinar Stop Toxic Parenting. Ada kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Kenalin, nama saya Cieni dan rekan saya. Halo, nama saya Fitzgeraldo. Kami berdua yang akan menemani kalian dalam acara webinar pada hari ini. Sebelum mulai ke acaranya, mari kita membacakan peraturannya. Oke, baik. Yang pertama, peserta tidak diperkenankan on mic selama acara berlangsung, kecuali saat dipersilakan oleh MC. Lalu yang kedua, peserta wajib on cam selama acara berlangsung. Yang ketiga, menggunakan fitur raise hand untuk bertanya. Lalu yang keempat, menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Yang kelima, menggunakan pakaian yang sopan. Lalu yang keenam, peserta wajib mengikuti acara dari awal hingga akhir. Yang ketujuh, pertama yang digunakan yaitu nama lengkap. Webinar ini membahas tentang bagaimana cara orang tua mendidik dan mengasuh anak dengan baik supaya kesehatan mental anak tidak terganggu. Baik, bersama Kak Smita Dina Karamani, Master Psikolog, dan juga Clinical Psikologis, Teacher Assistant, dan Associate Psikologis. Yang pastinya bakal seru banget nih acara hari ini nih. Bener banget tuh, Dok. Baik. Habis ini bakalan ada cewek cantik nih yang bakalan ngomong. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu kali dari dosen pembimbing kita pada hari ini. Ada Dr. Andrus, Dr. Rezi Ardiansa, MS, selaku dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara. Oke, habis ini mana nih cewek yang tadi? Oke, langsung aja kita panggil. Baik. Sharon Aurelia, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sharon Aurelia, selaku Ketua Acara Stop Toxic Parenting. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan para hadirin dan narasumber kami yaitu Kak Smita karena sudah meluangkan kesempatannya untuk hadir di acara kami. I feel so honored to be here because I can meet you guys on this webinar. Acara kali ini itu bertujuan untuk memberikan edukasi lebih kepada calon orang tua. Atau orang tua yang mungkin di luar sana lagi struggle how to take care with the children, so they doesn't have a mental problems due the wrong teaching by parents. And bagaimana sih caranya kita untuk membimbing anak kita untuk kedepannya agar mereka lebih mendengarkan kita lebih baik, membimbing anak-anak kita gimana sih caranya juga untuk selalu patuh kepada orang tua seperti itu. Atau mungkin nih buat kalian yang dulu pernah mengalami hal serupa, yang lagi struggle sama orang tuanya dan lain hal, kita di sini akan belajar dari Kak Smita how to deal with it. Semoga webinar ini bakal bermanfaat banget buat semuanya yang ada di sini, yang datang sekarang. Again, thank you so much for all for coming, and terima kasih banyak sudah hadir. Kita mulai dari apa itu toxic parenting. Sebelum kita mulai ke toxic parenting, kita harus tahu dulu toxic parent itu yang seperti apa. Oke, mulai dari definisinya ya. So, di sini ada dua sih sebenarnya, parent itu ada dua. Yang satu adalah healthy parent, dan yang kedua adalah toxic parent. Healthy parent itu orang tua yang matang secara emosional, gitu. Jadi matang secara emosional itu apa? Matang secara emosional itu orang tua itu, misalnya kita sebagai orang tua gitu ya, orang tua itu tahu keinginannya, tahu kelemahannya, tahu cita-citanya, tahu nilainya dalam hidup, gitu ya. Jadi dia secara emosional matang dan sadar mengakui aspek psikologis yang dimilikinya itu tadi. Jadi aspek tersebut tidak terproyeksi ke anaknya. Itu kalau healthy parent ya. Kalau toxic parent itu tadi tidak matang secara emosional sehingga sering memproyeksikan emosi-emosi yang tidak terkelola dengan baik dan aspek-aspek psikologis yang tidak disadarinya pada anak-anak. Terus self care juga teman-teman, menghandle orang tua yang toxic tentunya berat. Ya, tentunya
penuh tekanan, penuh stres yang bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental kita. Sehingga penting juga untuk self-care. Self-care itu enggak perlu kok yang muluk-muluk, itu enggak perlu. Bisa mulai dari maemnya diatur, tidurnya diatur, istirahat tidur, olahraga, makan sehat, terus menjalin hubungan dengan teman-teman yang suportif gitu. So the first thing to do adalah untuk kembangkan self-awareness. Self-awareness itu apa? Sadari kebutuhan-kebutuhan diri. Kenali emosi, kenali kebutuhan-kebutuhan diri, kebutuhan-kebutuhan emosi, nilai-nilai kita. Karena apa itu tadi? Supaya tidak terproyeksikan ke anak. Supaya kita melihat anak sebagai individual, bukan alat penggerak keinginan kita. Gitu. Ketika ingin membuat anak untuk melakukan sesuatu gitu, untuk mendisiplinkan anak gitu. Misal kita ingin anak itu melakukan sesuatu atau anak itu pantang, disiplin, bertanggung jawab atau apalah itu, cek itu dulu. Itu aku melakukan itu untuk kepentingan siapa gitu? Apakah itu aku melakukan untuk kepentinganku gitu? Misal aku menuntut anakku untuk menjadi dokter itu tadi. Sebenarnya yang mau jadi dokter itu dia atau aku? Nah, itu dicek dulu. Loh, itu aku yang pingin atau dia yang pingin ya? Dan apakah yang aku lakukan itu melanggar hak-hak anak atau tidak menghargai kepribadian anak itu? Coba untuk jadi dewasa. Selain kembangan self-awareness juga jadi dewasa gitu. Ketika menjadi orang tua ya. Misal nih, berantem sama anak. Nggak mungkin kan dalam keluarga itu nggak ada anak sama ibu berantem. Nggak berantem tuh nggak ada tuh. Anak ibu, anak ayah, orang tua. Anak tuh pasti nggak ada masa-masa yang tenang, terus nggak ada berantem, itu nggak ada. Ketika berargumen atau berantem, jangan biarkan ego kita, pride kita, menghalangi atau mengganggu hubungan dengan anak. Kalau misal sekalipun kita sebagai orang tua benar, gitu ya. Jadi jangan biarkan ego menghalangi meskipun kita benar. Karena apa? Karena kalau kita mencari benar terus di dalam dunia parenting, anak akan selalu terkucilkan dan terasingkan karena dia selalu belajar. Kalau belajar itu nggak ada yang langsung benar. Gitu. Jadi jangan biarkan ego kita menghalangi. Karena ini parenting kok, bukan argumen yang kamu harus menang. Siapa yang harus menang? Kalaupun kamu benar, ya itu tadi parenting. Nggak ada, anakmu akan selalu salah. Karena dia yang lagi belajar, kamu sudah belajar bertahun-tahun. Gitu. Selanjutnya yang ada yang raise hand. Untuk Irga Agustina, boleh silakan on cam dan on mic untuk bertanya. Baik, terima kasih. Kedengeran nggak suara saya? kedengaran. Oke. Mbak Smito, terima kasih. Untar juga terima kasih untuk bikin acara seperti ini. Ini bagus banget. Saya seorang parent. Usia anak saya 20 tahun. Mungkin sama ya seperti adik-adik semua di sini. Kalau saya dengar penjelasan dari Mbak Smita ini adalah toxic parent yang banyak menyampaikan violence way ya, in a violence way. Mungkin kalau boleh saya menilai diri saya itu silence way. Gitu. Jadi saya ingin sekali, justru saya banyak membebaskan anak saya untuk memilih kemana dia mau, sekolahnya dia mau, di mana dia mau, berteman dengan siapa dia mau. Saya malah membebaskan mereka. Dan saya ingin sekali berempati setiap saya berkomunikasi dengan mereka. Saya senang menghubungi mereka. Saya suka dekat dengan mereka. Tapi in a way, mereka lagi pengen lonely gitu ya. Kadang saya pengen dekat, tapi mereka tidak mau dekat.
ada rasa ingin, aduh anak saya lagi sedih nih, saya pengen nemenin. Ada rasa seperti itu. Mereka nggak mau dekat, akhirnya saya kasih dia jarak. Saya kasih dia waktu lah gitu. Akhirnya saya rasakan saya kadang-kadang jauh ya dari saya. Apakah saya terlalu mengerti mereka? Apakah mereka terlalu nyaman dengan saya? Jangan-jangan saya toxic parent, tapi in a silence way. Oke. Betul apa enggak ya? Padahal saya pengen peluk mereka, pengen dekat sekali sama mereka. Gimana Mbak Smita? Oh, that's really understandable ya. Apalagi mungkin di usia yang 20-an seperti itu ya, Ibu ya? Anaknya sih 20-an ya? Oke. Iya. Nah, secara ini ya, toxic parent itu kan berarti membuat anaknya merasa tidak nyaman, tetapi tidak semua hal kesalahan yang kita lakukan kemudian membuat kita toksik. Itu pertama yang kita perlu tahu, Ibu. Tetapi tentunya ini ya, Bu ya, yang bisa menjawab mengapa kok nggak bisa diginiin, mengapa kok tidak bisa digituin, itu apabila ada conversation atau mungkin komunikasi heart to heart dengan anaknya. Nah, kita perlu kayak sharing heart to heart dengan anak, karena it's quite hard to assume atau to menarik sebuah asumsi atau menarik sebuah kesimpulan kalau mereka tidak mau dekat lagi itu tanpa menanyakan apa sebenarnya yang mereka inginkan, apa yang sebenarnya mereka rasakan. Karena mungkin ya Ibu ya, ketika usia 20, di atasnya itu sudah ada keinginan baru, tugas-tugas perkembangan baru. Nah, tetapi dalam hubungan tentunya dibutuhkan komunikasi. Jadi sebenarnya jadi bisa menjembatani dua keinginan itu. Mungkin anak ingin mungkin anak ingin explore ke dunia yang lebih ini lagi, mungkin ibu masih ingin untuk berkomunikasi dengan anaknya, masih ingin peluk anaknya. Nah itu, tetapi kalau dua-duanya tidak dikomunikasikan, it would be hard. Seperti itu. Jadi belum tentu itu adalah sebuah form of toxic parenting. Bisa saja ini adalah lebih ke form komunikasi yang harus terjalin gitu. Jadi apakah sampai sini saya dapat dipahami, Ibu? Bisa Mbak. Berarti mungkin memang saya harus lebih intens lagi berkomunikasi. Iya. Dan ketika berkomunikasi ini sih Ibu perlu dengan jelas gitu. Boundary-nya seperti apa? Kan tadi mungkin karena sudah 20 tahun mungkin itu tadi ada tugas perkembangan baru dia untuk mungkin menjalin relationship dengan mungkin lawan jenis untuk kedepannya membangun keluarga yang baru seperti itu. Nah, ini antara ibu dengan anak-anak perlu mendefinisikan berarti boundary-nya seperti apa dan cara ternyamannya supaya ibu sebagai ibu masih bisa mengekspreskan rasa sayangnya dan dia masih bisa menjadi anak yang memenuhi tugas perkembangannya itu dengan baik gitu. Jadi meeting in the halfway gitu. Karena itu tadi kembali kepada bukan berarti karena kita mungkin ada kesalahan atau perubahan dari perilaku anak bukan berarti kita toksik. Bisa saja itu coba difokuskan kepada komunikasinya. Seperti itu. Sama-sama, Ibu Firda. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara webinar kali ini. Setelah mengisi form absen, teman-teman boleh dipersilakan keluar ya, teman-teman. Baik, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.